Kalau saya isikan 2 di sini, berarti apa arti? Oke, bisa 2 ya. Satu kamar itu bisa diisi oleh 2 orang. Gitu ya. Oke. Nah, kalau setelah itu kita leburkan dan jadi 1. Jadi 1 dileburkan jadi 1 jadi gimana nih? Ini 1 biar udah ke cover di sini belum nih? Sudah ya. Ini 0 1 udah ke cover di sini belum? Udah, berarti udah. Jadi relasinya jadi kamar ini 1 sampai 10, ini 0 sampai 2. Berarti relasinya apa nih? Ini many, banyak ya kan? To many. Many to many relasinya. Oke. Sekarang kamar sama kamar mandi coba. Oh, sorry. Kamar mandi sama penghuni. Coba. Kamar mandi sama penghuni relasinya apa? Nih, kamar mandi, penghuni relasinya apa? Tadi cara menganalisisnya kita gimana? Ini garis ini maknanya apa dulu gitu ya? Kalau tadi kan disewa atau menyewa. Kalau ini apa? Apa? Yang disewa kamar, tapi ini pakai kata-kata apa? Misalnya nih, memakai gitu ya. Memakai. Satu penghuni bisa memakai berapa kamar mandi? Nih, satu penghuni bisa memakai berapa kamar mandi? Oke, misalnya saya kasih 1 gini. Artinya apa? Artinya apa? Satu kamar mandi dipakai oleh satu penghuni memakai 1 kamar mandi. Ya kan? Kemudian 1 kamar mandi dipakai oleh 1 penghuni. Relasinya saya tentukan begitu. Artinya apa? Artinya apa? Apa? Kamu siapa ngomong? Bukan jawaban, nama. Hah? Ferry, oke. Ferry, menurutmu apa artinya? Nih, artinya apaan? Pojok, kacamata. Siapa? Namamu siapa? Ali. Siapa? Ali. Aldi. Oke, Aldi. Apa menurutmu? Dia model-modelan saya dulu, yang belakang-belakang sana. Jadi kalau kuliah sukanya di belakang sana, bawahnya novel. Baca novel. Belajar kalkulus di sini ngajarin kalkulus, di belakang bacaannya apa dulu ya, SMA, kuliah. Bacaannya misalnya Ibunda. Tahu novel Ibunda? Itu novel Uni Soviet. Novelnya udah diterjemahkan Indonesia, tapi novelnya orang-orang Marx, orang-orang kiri. Judulnya Ibunda. Boleh. Jadi satu penghuni memiliki 1 kamar mandi. Satu penghuni memiliki 1 kamar mandi gitu ya. Artinya apa lagi tuh? Artinya? Maknanya apa tuh? Kalau di kos beneran itu artinya apa? Kamar mandi. Hah? Iya. Kalau satu penghuni dia memakai 1 kamar mandi. Setiap kamar paling Oke, berarti artinya setiap kamar ada kamar mandi. Ya. Artinya apa? Kosan itu kamar mandi dalam. Ngerti ya? Oke. Tapi begitu saya ubah di sini apa? 0 sampai banyak. Artinya apa? Saya ubah tuh, 0 sampai banyak. Artinya apa? Apa? Siapa? Sampingnya Lina. Kamu siapa nama? Nova. Menurut Nova, saya ganti itu tadi. Ini tidak 1 lagi, tapi saya ganti 1 sampai 0 sampai tak terima, sampai banyak. Artinya apa? Beberapa penghuni bisa memakai 1 kamar mandi.
beberapa penghuni bisa memakai satu kamar mandi. Oke, di fakta di lapangan kayak gimana tuh? Berarti kamar mandinya luar. Kamar mandinya di luar, ya kan? Karena dia sharing pemakaian gitu, ya kan? Nah, saya bilang tadi data itu menjadi krusial ya, menjadi krusial karena dia harus merepresentasikan bisnis atau proses yang ada. Yang tadi kita hanya ngubah ininya ya, hanya ngubah atribut angka di kelas diagram, kita bisa melihat prosesnya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Ya kan? Nah, makanya kalau misalnya saya nguji skripsi ya, dia bikin kelas diagram. Kekacauan data itu sebenarnya sudah saya bisa dideteksi dari kelas diagram. Kekacauannya. Ini akan menimbulkan kekacauan apa di dalam sistem itu sebenarnya udah bisa dibaca dari kelas diagram. Kelas diagramnya ngacau, ya pasti itu tidak merepresentasikan proses yang sebenarnya. Nah, makanya kalau kita ngedesain sebuah perangkat lunak, menurut saya awal yang harus kita pikirin dalam-dalam itu adalah kelas modelnya. Kalau atributnya nanti bisa menyesuaikan kan. Kamar ini atributnya bisa kita bisa tentukan macam-macam atributnya. Tapi yang terpenting itu kita menentukan keterhubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Oke, kita lanjutin ya. Sama dapur. Apa nih yang bisa kita hubungkan? Dapur. Dapur itu bisa kita hubungkan ke sini ya. Penghuni sama dapur. Penghuni sama dapur, gimana tuh? Sama kayak kamar mandi tuh, ya kan? Kalau kita satu penghuni memakai satu dapur, berarti artinya apa? Kamarnya ada dapur, gitu. Dapur itu include di kamar mandi, di kamar kalian. Ada dapur, ada kamar mandi. Nanti kalau misalnya parkiran di sini satu juga, ya parkiran di sini satu juga, satu penghuni satu parkiran gitu. Artinya apa tuh artinya? Dia sewa rumah itu bukan kos-kosan. Ya kan? Lo sendiri semua kan berarti dia sewa rumah bukan kos-kosan. Oke. Nah, logikanya sama tadi ya, logikanya sama. Tinggal keterkaitannya nanti di Nah, sama juga dengan pemilik nih. Pemilik ya. Misalnya pemilik sama apa nih? Bisa kita hubungkan sama apa? Kamar ya misalnya ya. Pemilik sama kamar. Pemilik sama kamar itu gimana? Nah, pemilik sama kamar ini gimana? Kalau misalnya kamar itu adalah hasil investasi dari beberapa orang. Ada 2 orang atau lebih dia investasi di kos-kosan. Berarti cara nulisnya gimana? Saya sambil mengingatkan udah lupa kan ya nama. Tadi Lina. Ini siapa? Nova. Tadi ini siapa? Bentar dulu. Lupa siapa? Ferry ya, sampingnya Ferry. Siapa nama? Wahyu. Oke. Gimana Wahyu? Menurutmu? Tadi saya bilang case-nya adalah kamar itu bisa dimiliki oleh beberapa orang. Dia investasi, ya kan? Nulisnya gimana? Cara nulisnya gimana? Itu recording aman nggak? Oh, aman. Cara ininya gimana? Oke, ininya apa? Hubungannya apa dulu? Pemilik sama kamar itu apa hubungannya? Memiliki. Oke, berarti satu. Ya. Apa dulu tadi? Case-nya adalah kamar itu dimiliki oleh banyak orang gitu ya. Berarti kita mulai dari mana? Yang gampang dulu. Arahnya ke sini apa ke sana? Dari kamar apa dari pemilik? Dari pemilik dulu ya. Dari pemilik berarti satu kamar dimiliki berapa? Tadi misalnya lebih dari 2 ya kan? Ada banyak berarti gimana? 2 titik-titik. Kalau 2 titik-titik bintang itu berarti apa? Ya. Artinya apa?
artinya si kamar itu dimiliki oleh minimal 2, ya kan, minimal 2 orang. Tapi kalau faktanya di sana dia bisa cuma 1 orang yang memiliki, berarti kita nulisnya 1 sampai banyak gitu. Atau maksimum misalnya maksimum dia dimiliki oleh 5 orang ya 1 sampai 5 gitu. Ya kan? Oke, terus satu pemilik itu bisa punya berapa kamar? Ya, banyak ya. Misalnya satu pemilik bisa punya banyak kamar, berarti minimal 1 kan? 1 sampai banyak, gitu ya. Berarti ini sudah terwakili ke sini banyak-banyak, ini sudah terwakili ke sini 1 sampai 5 gitu. Ngeceknya 2 arah gitu. Oke, ini udah ngerti ya? Udah ngerti, ini saya ngajarnya udah detail banget ini. Ya. Ini udah detail banget ini. Kalau nggak ngerti juga udah angkat tangan. Oke, sekarang yang kedua. Ini saya simpan dulu sini. Kita kesini lagi ya, kesini lagi. Nah, problemnya begini. Kelas diagram itu kita memodelkan interaksi ya, memodelkan interaksi antar data, antar entitas. Yang dari interaksi itu kita bisa menduga prosesnya itu kayak gimana. Contohnya tadi ya, udah saya contohin tuh. Prosesnya kayak gimana sih kita bisa memperkirakan. Nah, persoalan yang kedua adalah gimana caranya kita memodelkan mengkonversi kelas yang sudah terinteraksi itu ke dalam data. Ya kan, ke dalam data. Karena ini paradigmanya, cara mandangnya beda ini antara kelas model dengan database. Database dia harus terstruktur. Dia harus relasional. Nah, relasionalnya ini udah dibantu nih sama dia, relasionalnya. Tapi mengkonversi relasional di kelas diagram ke dalam database itu menjadi persoalan. Nah, makanya kalau nanti kalian mempelajari di pengembangan sistem ada namanya objek relational mapping, ORM. ORM itu fungsinya untuk apa? Ini inputnya adalah kelas, ya, objek. Ini outputnya adalah database relasional. Gitu. Database relasional. Database relasional ya seperti yang kalian pakai ya. Misalnya SQL, kalian tahu ya, ada basis data lanjut, basis data macam-macam itu relasional. Nah, kita akan bikin ini relasionalnya itu kayak gimana. Nah, coba kita kesini dulu ya, sepatu sama sus tadi itu. Kita pakai case pertama yang simple. 1 orang punya 1 sepatu, gitu ya. 1 orang punya 1 sepatu. Kalau 1 orang punya 1 sepatu, gimana caranya kita mengkonversi itu ke dalam tabel? Berarti ada tabel gini, ada tabel sepatu. Di sini ada tabel student. Gitu ya. Nah, ini ID misalnya ya. ID ini primary key, ini ID primary key. Ngerti ya? Kalau saya ngomong primary key udah nyantol ya otaknya ya. Kalau dia adalah kunci unik untuk sebuah tabel gitu ya. Nah, gimana caranya kita merelasikan menentukan bahwa satu student itu punya 1 sepatu? Gimana caranya? Yang pertama kita bisa mencatatkan sepatu itu di sini. Di tabel student secara langsung. Ya kan? Misalnya gini, tinggal dimasukin aja di sini sepatu gitu. Sepatunya apa, mereknya apa dan seterusnya. Kita masukin aja di tabel ini tanpa kita bikin tabel lagi, tabel sepatu. Karena relasinya satu-satu. Ya kan? Nah, case-nya lain misalnya satu student itu dia bisa memiliki beberapa sepatu, minimal 1 sampai banyak. Case-nya tadi kayak gitu ya, 1 sampai banyak. Nah, kita nggak bisa cuma pakai 1 tabel doang di student, nggak bisa. Kita harus bikin tabel sepatu buat nampung data yang beberapa sepatu itu, gitu ya. Nah, cara nyambunginnya gimana? Cara nyambungin biar ini bisa menampung banyak sepatu.
kita tandai di dalam tabel apa namanya sepatu ini apa? ID apa? ID student. Ya, ID student ini sebagai apa kalau begitu? Sebagai foreign key gitu. Makanya tergantung apa relasi ini akan menghasilkan tabel yang berbeda gitu ya. Relasi yang berbeda, hubungan yang berbeda, kode yang berbeda, dia akan menghasilkan tabel yang berbeda juga. Oke, kalau ini udah beres ya. Tapi case-nya kalau misalnya ada sharing tadi itu, ada sharing, ini juga banyak. Gimana caranya? Kalau kayak gini kan ini cuma apa namanya? Satu aja nih, buat mencatat satu student aja. Tapi kalau misalnya dia dimiliki oleh banyak orang, gimana? Tambahin satu di sini, ID apa namanya? ID student 1, ID student 2 gitu. Oke, bisa. Kalau dia apa namanya bisa dimiliki oleh 2 orang doang. Ya kan? Kalau misalnya 1 sampai 2 ini kan yang bisa dimiliki satu sepatu bisa dimiliki oleh 1 sampai 2 orang. Kita di tabel itu kita bisa pakai ID sepatu 1, ID student 1, ID student 2. Bisa. Tapi kalau misalnya ini banyak, gimana? Kamu tambahin tabelnya di sini. Ya kolomnya ditambahin satu-satu begitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Caranya gimana? Gimana caranya? Caranya kita bikin tabel lagi. Ya kan? Bikin tabel lagi. Misalnya apa ya? Student sepatu ownership. Nah, gitu. Atau ownership sepatu atau apalah nanti tabelnya. Kalau di order biasanya order detail, order item dan seterusnya gitu ya. Yang dicatat di sini apa? Yang dicatat adalah ID ownership-nya, kemudian ID sepatunya sama ID student-nya. Jadi ID student sama ID sepatu itu dicatat di dalam satu tabel berbeda. Biar apa? Biar relasinya menjadi many to many gitu. Relasinya jadi many to many. Kalau dua doang begini berarti relasinya dia one to many itu pasti. Tapi begitu ada many to many di dalam tabel relasional, kita harus menciptakan tabel baru. Nah, oleh sebab itu kalau apa namanya di dalam kelas ini cuma ada 2 kelas sebenarnya, tapi faktanya di dalam database dia pasti ada 3 tabel untuk menampung relasionalnya. Ini udah bisa dipastikan ya, modelnya kayak gini udah bisa dipastikan. Kalau begitu one to many pasti dia ada 2 tabel, salah satunya dimasukkan ke dalam foreign key. Begitu ada many to many pasti kita pakai pakai tabel baru untuk menampung 2 ID yang berbeda itu. Oke ya, ini clear ya yang ini ya. Kita ke sini. Kita bisa lihat ini udah bisa lihat nih kalau kayak gini. Antara tabel kamar sama tabel penghuni. Berarti kita perlu gini ya, saya bikin misalnya ini ya, 1 many to many ini. Many to many. Kalau many to many berarti apa? Tabelnya kita ada berapa jadinya? Ada tabel kamar, ada tabel penghuni, ada satu lagi tabel kepemilikan kamar gitu ya. Kepemilikan kamar. Kalau ini satu-satu berarti apa? Kita bikin tabel dapur, kalau relasinya adalah satu-satu, tidak perlu. Ya kalau dinormalisasi bisa, tapi bisa juga ini dapur itu dimasukkan ke dalam data penghuni gitu. Jadi dimasukkan. Dinormalisasi juga bisa juga, ya kan? Dinormalisasi juga bisa. Tapi prinsipnya kalau ini misalnya ya, kalau misalnya ini many to many, itu berarti wajib kita bikin tabel baru. Tidak cuma pakai tabel yang ada di tabel atau kelas yang sudah ditentukan di dalam kelas model. Itu harus diciptakan tabel baru.